Hadiah terbaik adalah kematianmu, teriak Dirga. Aku tidak menjawab, hanya mengambil dokumen-dokumen itu dan menandatanganinya dalam diam. 2 hari kemudian saat dia merayakan ulang tahunnya dikelilingi tepuk tangan, ketidakhadiranku menjadi hadiah yang tak akan pernah dia lupakan. Jika kisah ini menyentuh hatimu, subscribe channel ini. Setiap hari kami berbagi kisah yang mungkin saja adalah kisahmu. Beritahu kami dari mana kamu menonton. Ada kata-kata yang membunuh tanpa butuh senjata. Aku mati 2 hari yang lalu tapi masih bernapas. Namaku Gunawan Prasetyo, berusia 62 tahun, tinggal di Surabaya, dan anakku sendiri mengatakan sesuatu yang tak seharusnya pernah didengar seorang ayah. Dia mengatakannya sambil menatap mataku. Tanpa berkedip. Tanpa menurunkan nada suaranya. Di depan kakaknya. Di depan meja tempat kami makan malam selama lebih dari 20 tahun. 6 kata. Hanya 6. Tapi cukup untuk membunuhku dari dalam. Untuk mengubur semua yang telah kubangun. Untuk mengubah 20 tahun kerja keras menjadi debu yang tertiup angin. Sekarang pukul 3 pagi. Aku duduk di meja kerja dengan sebotol whisky kosong. Aku tidak mabuk. Aku ingin mabuk. Ingin tidak merasakan apa-apa. Tapi setiap kali kupejamkan mata aku melihatnya. Wajahnya. Bibirnya yang menyungging jijik. Hadiah ulang tahun terbaik adalah kematianmu. Begitu katanya. Perlahan. Seperti orang yang sudah melatihnya sebelumnya. Seperti menikmati setiap kata. Dan yang terburuk bukan kata-katanya. Tapi tatapannya. Tatapan dingin yang berkata, aku serius. Tatapan yang menembus dada dan merebut napas. Bagus membeku. Garpu terlepas dari tangannya. Ting. Bunyinya bergema dalam sunyi. Dirga, bisiknya. Diam kamu. Tapi Dirga tidak diam. Dia tersenyum. Senyum bengkok penuh racun. Kenapa? Itu kenyataan. Si tua ini mengganggu. Si tua. Dia memanggilku si tua. Seolah namaku tidak penting lagi. Seolah 62 tahun hidupku adalah lelucon. Aku merasakan sesuatu patah di dalam sini. Entah hatiku atau harapan terakhir yang tersisa. Aku membesarkan 2 anak sendirian. Sendirian. Sejak mereka kecil. Ibu mereka pergi saat Bagus berusia 8 tahun dan Dirga 5 tahun. Dan aku bangun sebelum subuh. Bekerja sampai tanganku pecah-pecah. Kehilangan teman. Kehilangan bertahun-tahun. Tapi tidak pernah kehilangan harapan melihat mereka tumbuh menjadi pria terhormat. Pria yang membuatku bangga. Yang tahu nilai kerja keras. Nilai menghormati. Nilai martabat. Bagus mengerti. Bagus menjadi semua yang kuimpikan. Tapi Dirga menjadi mimpi burukku. Pengingat hidup bahwa kadang kamu memberikan segalanya dan tetap saja tidak cukup. Bagus adalah kebanggaanku. Dia tiba di perusahaan sebelum aku. Menyapa para karyawan. Membawakanku kopi tanpa kupinta. Bertanya, tidurmu nyenyak, Pak? Memelukku. Erat. Pelukan yang mengingatkanmu mengapa hidup ini layak untuk dilanjutkan. Tapi Dirga, selalu kebalikannya. Datang terlambat. Pulang lebih awal. Tidak pernah mengucap terima kasih. Tidak pernah bertanya apa kabar. Hanya tuntutan. Aku butuh uang. Aku mau dinaikkan gaji. Kasih aku mobilnya. Dan aku berpikir dia masih muda. Nanti juga dewasa. Betapa bodohnya. Betapa butanya. Anak tidak berubah. Mereka hanya menampakkan lebih jelas siapa mereka sebenarnya. Aku masih mencium bau parfumnya di sini. Parfum mewah. Dibeli pakai uangku. Kursinya kosong di depanku. Tapi sepertinya penghinaan itu masih melayang di udara. Dinding-dinding mengulangi gema, adalah kematianmu, tanpa henti. Seperti piringan hitam yang tergores. Seperti mimpi buruk yang tak bisa dibangunkan. Aku berjalan keliling rumah. Melihat foto-foto. Dirga kecil tersenyum di pelukanku. Kemana perginya bocah itu? Kapan dia berubah menjadi ini? 3 jam lalu aku menandatangani dokumen-dokumen itu. Pengacaraku Hendrawan menatapku seolah aku sudah gila. Pak Gunawan, pikirkan baik-baik. Sudah aku pikirkan. Itu anak Bapak. Aku meletakkan pulpen di atas meja. Menatapnya. Bukan lagi. Sunyi. Hendrawan menelan ludah. Mengangguk. Membawa lebih banyak dokumen. Surat wasiat. Perusahaan. Rekening bank. Semuanya. Aku menandatangani setiap halaman tanpa gemetar. Karena ketika seorang anak mengharapkan kematianmu, anak itu tidak lagi ada. Sederhana.
Kejam. Tapi sederhana. Aku memberinya segalanya. Sepatu pertamanya. Ku beli dengan gaji pertamaku setelah ibunya pergi. Sepatu merah berperekat. Masih kuingat. Mengajarinya naik sepeda. Memegang sadel. Berlari di sampingnya. Jangan lepas, Pak. Gak aku lepas, Nak. Tapi ku lepaskan. Dan dia belajar. Membayar kuliahnya. 4 tahun. Semua semester. Memberinya pekerjaan di perusahaanku. Perusahaan yang kubangun dengan keringat tubuhku. Dan dia menatapku seperti aku sampah. Beban. Sesuatu yang harus disingkirkan dari jalan. 2 hari sebelum ulang tahunnya aku menyiapkan makan malam. Sate ayam dan kambing. Kesukaannya. Menata meja. 3 piring. 3 gelas. 3 serbet terlipat. Kupikir, kita akan rukun lagi. Kupikir, masih ada waktu. Betapa naifnya. Ketika sesuatu membusuk dari dalam, tidak ada makan malam yang bisa menyelamatkan. Tidak ada percakapan. Tidak ada apa-apa. Hanya tersisa menerima. Dan bertindak. Malam itu menghancurkan sesuatu dalam diriku. Bukan gelas. Tapi benang terakhir yang masih menghubungkan kami. Dan putus dengan bunyi patah yang kering. Final. Mungkin kamu pikir aku berlebihan. Bahwa keluarga bertengkar. Bahwa anak-anak mengatakan hal-hal mengerikan saat marah. Tapi itu bukan kemarahan. Itu kejernihan. Itu kebenaran yang keluar dari dalam dirinya. Karena kata-kata yang diucapkan dalam amarah kadang yang paling jujur. Itu yang selama ini ingin dikatakan seseorang tapi tak pernah punya keberanian. Dan anakku berpikir aku mengganggu. Bahwa hidupku tidak berharga. Bahwa lebih baik jika aku mati. Bagaimana melanjutkan setelah ini? Bagaimana menatap seseorang yang mengharapkan kematianmu? Besok adalah pestanya. Gedung besar. Prasmanan mewah. DJ. 100 undangan. Dia tidak mengundangku. Bahkan tidak berpura-pura. Dia di luar sana tertawa merayakan menunggu hadiah. Dan aku sudah memberikannya. Hadiah terbaik. Yang akan dia ingat sepanjang hidupnya. Tapi agar kamu mengerti mengapa aku melakukan yang kulakukan, kamu perlu tahu semuanya. Sejak awal. Sejak hari aku sendirian dengan 2 bocah. Sejak hari aku membangun kerajaan dengan tangan kosong. Sejak hari aku mulai membesarkan anak yang sekarang mengharapkanku mati. 20 tahun lalu pada Selasa bulan Mei aku terbangun dan istriku tidak ada. Ku cari di seluruh rumah. Kamar mandi kosong. Dapur kosong. Sisinya di kasur dingin. Ku buka lemari pakaian. Setengahnya kosong. Gantungan baju berserakan di lantai. Aku berlari turun. Bagus duduk di sofa memeluk Dirga. Keduanya menangis. Pak, kata Bagus dengan suara tertahan, ibu sudah pergi. 3 kata. Sederhana. Menghancurkan. Dia mengulurkan tangan kecilnya yang gemetar. Ibu meninggalkan ini. Selembar kertas terlipat. Kuambil. Kubuka dengan tangan gemetar. Tulisan tangannya. Ku kenal. Jangan cari aku. Jangan pernah. Aku harus menjalani hidupku. Kalian mencekikku. Hanya itu. Tidak ada lagi. Tidak ada, maaf. Tidak ada, jaga anak-anak. Hanya, kalian mencekikku. Kutatap pintu tertutup. Di luar masih gelap. Dia pergi seperti pencuri. Tanpa berkata apa-apa. Tanpa menoleh ke belakang. Dan aku di sini dengan 2 bocah yang hancur. Selembar kertas membakar tanganku. Aku akan jaga kamu, Dik Dirga. Bagus memeluk adiknya erat-erat. Dia baru 8 tahun. 8. Dan sudah menjadi kepala keluarga. Dirga menangis terseduh-seduh. Tangisan yang datang dari dalam. Yang merobek. Aku duduk di lantai bersama mereka. Memeluk keduanya. Ibu akan kembali, Pak? Tanya Dirga. Dia baru 5 tahun. Matanya bengkak. Hidungnya meler. Aku ingin bilang ya. Ingin berbohong. Tapi tidak bisa. Gak tahu, Nak. Dirga berteriak. Teriakan seperti binatang terluka. Dan aku di sini tidak tahu harus berbuat apa. Tidak tahu bagaimana memperbaiki yang dia hancurkan. Minggu pertama kacau balau. Nasinya gosong. Telurnya setengah matang. Sop dengan garam sebanyak itu bikin mual. Bagus makan semua dengan diam. Enak, Pak. Bohong. Aku tahu. Tapi aku berterima kasih. Dirga mendorong piringnya. Rasanya nggak kayak masakan ibu. Ting. Piringnya jatuh. Makanan di lantai.
Aku membersihkannya tanpa berkata apa-apa. Mau bilang apa? Dia benar. Aku bukan ibu. Tidak bisa memasak. Tidak tahu apa-apa. Hanya tahu bekerja. Dan itu pun aku tidak yakin cukup. Bagus menjadi tangan kananku. Dengan umur 8 tahun. Melipat baju. Jelek tapi melipat. Sudah bagus begini, Pak? Sudah bagus, Nak? Mengecek apakah Dirga sudah mengerjakan PR. Dik Dirga, selesaikan ini. Dirga menangis setiap malam. Aku mau ibu. Aku berbaring bersamanya. Merasakan air mata membasahi bajuku. Merasakan tubuh kecilnya bergetar. Dan tetap di sana sampai dia tertidur. Kadang berjam-jam. Aku harus bangun jam 5. Tapi tidak masalah. Dia membutuhkanku. Mereka berdua membutuhkanku. Dan aku adalah semua yang mereka punya. Aku bekerja di proyek konstruksi. Berangkat masih gelap. Semen. Debu. Matahari memanggang punggung. Tetanggaku Bu Sari datang ke rumah. Membangunkan mereka. Memberi sarapan. Mengantar ke sekolah bersama anaknya. Sekolah yang sama. Jalan yang sama. Terima kasih Tuhan untuknya. Pulang baru jam 9 malam. Bau keringat dan debu. Tapi saat membuka pintu kupakai senyum di wajahku. Bapak pulang. Bagus berlari. Memelukku tanpa peduli dengan baunya. Dirga berbaring di depan TV. Bahkan tidak menoleh. Halo, Dirga. Sunyi. Dirga, sapa bapak. Halo, katanya tanpa menatap. Dan itu menyakitkan. Tapi aku berpura-pura tidak. Masih anak-anak, kataku. Nanti juga berubah. Suatu malam aku hampir roboh. Dirga demam 40 derajat. Bagus muntah-muntah. Dan aku sendirian. Berlari dari satu tempat tidur ke tempat tidur lain. Kompres dingin. Obat. Bertahanlah, Nak. Kutelepon adikku. Tidak ada jawaban. Ibuku. Lagi sibuk, Wan, bawa ke rumah sakit kalau parah. Dia menutup telepon. Parah. Seberapa parah harus terjadi baru kamu datang melihat cucu? Kubawa mereka berdua ke rumah sakit tengah malam. Di kursi belakang. Bagus memeluk adiknya. Keduanya menggigil. Aku menyetir dengan tangan kuat di kemudi. Menangis. Bertanya pada diriku sendiri bagaimana aku bisa melakukannya sendirian. Bagaimana aku bisa cukup. 2 tahun kemudian aku membuka perusahaan sendiri. Konstruksi dan renovasi. Mengambil pinjaman yang hampir menelanku. Bunga 20%. Tanda tangan. Dokumen-dokumen. Malam tanpa tidur berpikir, bagaimana kalau aku gagal? Mempekerjakan 2 karyawan. Yang pertama mencuri peralatan. Ku tahu karena pelanggan memberitahu ada orang yang menjual barangku di jalan. Yang kedua menghilang setelah gajian pertama. Tapi aku terus melanjutkan. Sendirian. Mengangkut material. Mengecat. Memasang. Semuanya. Karena aku punya 2 anak yang harus diberi makan. Karena tidak ada pilihan. Atau aku menang, atau kami tenggelam. Sesederhana itu. Anak-anakku melihat ayah yang menaruh makanan di meja. Yang membayar sekolah. Yang membeli pakaian baru setiap tahun. Yang tidak mereka lihat adalah tumpukan tagihan di bawah bantal. Malam-malam ketika aku makan sekali agar mereka bisa makan 3 kali. Saat-saat aku menangis di kamar mandi dengan air menutupi suara. Mereka tidur nyenyak. Aku menghitung koin. Membuat perhitungan di serbet. Apakah cukup? Apakah cukup? Dan selalu ada jalan. Meskipun tanpa tidur. Meskipun tanpa makan. Meskipun dengan mengorbankan kesehatanku. Dirga berulang tahun yang ke-10. Ku beli sepeda bekas. Ku cat biru. Warna favoritnya sejak kecil. Butuh 3 malam untuk menyelesaikannya. Mengamplas mengecat melapisi pernis. Seperti baru. Ku beri dengan dibungkus. Bagus melihat duluan. Keren, Pak. Terima kasih. Dia memelukku. Erat. Dirga merobek kertas. Menatap sepedanya. Menyentuh stangnya. Kenapa nggak baru? Sunyi. Apa? Bapaknya Rizky beli yang baru. Dari toko. Aku merasakan dada sesak. Seperti pukulan. Dirga, Bapak kerja keras buat sepeda ini. Bagus membelaku. Seperti biasa. Ini bekas, kata Dirga sambil meninggalkannya. Dia tidak naik hari itu. Atau hari berikutnya. Tahun-tahun berlalu. Perusahaan berkembang. Perlahan. Kontrak demi kontrak.
Pengorbanan demi pengorbanan. Aku mulai punya lebih. Tidak banyak. Tapi sedikit lebih. Bagus bertanya, baik-baik saja, Pak? Kayaknya capek. Dirga bertanya, kapan kita punya mobil baru? Mobilnya temanku tahun ini. Dan aku berpikir, ini fase saja. Nanti juga dewasa. Nanti dia mengerti. Tapi dia tidak mengerti. Tidak pernah mengerti. Karena untuk mengerti orang harus mau melihat. Dan Dirga hanya melihat apa yang tidak dia punya. Tidak pernah apa yang dia punya. Tidak pernah bagaimana aku hancur untuk memberinya. Bagus berusia 18. Nak, mau kerja sama Bapak? Serius, Pak? Itu kehormatan. Kehormatan. Begitu katanya. Mulai keesokan harinya. Datang pagi. Pulang sore. Belajar semuanya. Dirga berusia 18. Nak, mau kerja sama Bapak? Oke. Berapa gajinya? Tidak ada terima kasih. Tidak ada, wah bagus, Pak. Hanya, berapa? Dan di situ aku seharusnya sadar. Seharusnya mengerti. Tapi kita selalu pikir kenal anak sendiri. Sampai suatu hari mereka menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Dan saat itu, sudah terlambat. 14 tahun berlalu. 14 tahun bekerja berdampingan. 14 tahun melihat satu menjadi pria, dan yang lain menjadi seseorang yang tidak kukenali lagi. Kedua anakku bekerja di perusahaan. Keduanya memakai jas. Keduanya punya ruangan dengan nama terukir di pintu dengan huruf emas. Keduanya membawa nama keluargaku di kartu nama. Prasetyo Sons. Bagus didengar. Terdengar hangat. Tapi itu bohong. Karena hanya satu dari mereka yang benar-benar membawa darahku di pembuluh nadinya. Bagus datang jam 7 pagi. Membuka perusahaan. Menyalakan lampu. Membuat kopi untuk semua orang. Meninjau pekerjaan yang tertunda. Menyapa setiap karyawan dengan nama. Dirga datang jam 10. Kadang setengah 11. Dengan kacamata hitam menutupi mata merah. Wajah mabuk. Bau begadang. Bagus baru pulang setelah semua selesai. Setelah pelanggan terakhir dilayani. Setelah semuanya rapi. Dirga keluar jam 5 tepat. Di jam. Saya nggak dibayar lembur, katanya. Seolah nama keluarga seolah menjadi anakku tidak cukup sebagai bayaran. Seolah perusahaan ini bukan juga miliknya. 6 bulan lalu kami punya rapat penting. Pemerintah provinsi. Kontrak 80 miliar rupiah. Renovasi gedung-gedung pemerintah. Krusial. Bagus menyiapkan semuanya. Terkunci di ruangan selama 3 hari. Presentasi detail. Angka jadwal material proyeksi. Bekerja sampai jam 2 pagi sebelum hari haji aku tahu karena dia meneleponku. Pak, bisa cek? Suaranya lelah. Khawatir. Sempurna, nak. Hari presentasi kami datang pagi. Bagus dan aku. Mengecek semuanya lagi. Dirga datang 20 menit terlambat. Rapat sudah dimulai. Masuk tanpa minta maaf. Bau bir. Bau parfum murahan. Bau diskotik. Duduk. Menguap. Bermain ponsel di bawah meja. Sekretaris Pak Susilo bertanya tentang material. Aku mulai menjelaskan. Bertahun-tahun pengalaman dalam setiap kata. Dan kemudian Dirga menyela. Mengangkat tangan. Seolah aku karyawannya. Seolah dia yang bos. Begini, Pak Susilo. Suara malas. Bapak saya dari generasi lama. Saya bisa jelaskan lebih baik yang benar-benar berhasil sekarang. Sunyi. Pria itu menggeser duduknya tidak nyaman. Menatapku. Menunggu reaksiku. Aku menelan ludah. Menelan harga diri. Menelan penghinaan. Silakan, Dirga. Suaraku keluar pelan. Bagus menekan pulpennya begitu kuat plastiknya retak. Ketika klien pergi ketika ruangan kosong Bagus mencariku. Aku di kamar mandi. Tangan bertumpu di wastafel. Menatap cermin. Melihat diriku tua untuk pertama kalinya. Keriput. Uban. Mata lelah. Bernapas dalam agar tidak berteriak. Agar tidak menangis. Agar tidak pergi ke ruangan Dirga dan bertanya apa yang terjadi dengannya. Pak. Suara Bagus di belakangku. Lembut. Bergetar. Aku berbalik. Matanya merah. Berkaca-kaca. Jangan dipikirin. Dia mendekat. Meletakkan tangannya di bahuku. Menekan. Kuat. Yang membangun semua ini adalah Bapak. Semuanya. Dari nol. Dia bukan apa-apa tanpa Bapak. Tanpa kerja keras Bapak.
Tanpa pengorbanan Bapak. Suaranya patah. Saya bukan apa-apa tanpa Bapak. Dia memelukku. Di sana di kamar mandi perusahaan. Dan aku berusaha tidak hancur. Karena kalau membuka mulut aku akan menangis. Akan berteriak. Akan bertanya pada Tuhan mengapa satu anak mencintaiku dan yang lain membenciku. Mengapa satu merawatku dan yang lain menghancurkanku. Kami keluar dari kamar mandi. Berjalan di koridor. Melewati ruangan Dirga. Pintunya terbuka. Dia duduk. Ponsel di tangan. Tertawa. Mengetik pesan. Kaki di atas meja. Bahkan tidak mengangkat pandangan ketika kami lewat. Bahkan tidak sadar dia baru saja membunuhku sedikit lagi. Bagus menghemat setiap rupiah. Tinggal di apartemen sederhana dekat perusahaan. 10 menit jalan kaki. 2 kamar. Dapur kecil tapi rapi. Tanpa kemewahan. Perabotan dirakit sendiri. Foto-foto di dinding. Foto bersamaku. Dengan adiknya waktu mereka kecil. Sebelum semuanya rusak. Menyetir Honda Civic 2015. Beli bekas. Dengan uangnya sendiri. Tanpa meminta apapun padaku. Mencuci setiap minggu. Merawat seperti baru. Ganti oli tepat waktu. Mengecek ban. Bertanggung jawab. Dirga menyewa penthouse di daerah paling mahal kota itu, Pakuwon City. Lantai 20. Pemandangan panorama. 3 kamar. 4 kamar mandi. Jacuzzi. Balkon dengan panggangan. 25 juta per bulan. 25 juta. Dan itu bukan miliknya. Disewa. Membeli Audi A5 baru. Hitam mengkilap. Velg krom. Jok kulit. Hampir 1 miliar rupiah. Kredit. Semuanya dengan pinjaman. Dan minggu lalu dia muncul di ruanganku. Pak, saya butuh pinjam 30 juta buat cicilan bulan ini. Aku menatapnya. Pinjam? Dirga, Bapak kasbon seminggu lalu. Sudah habis. Sederhana. Tanpa malu. Butuh lagi. Habis buat apa? Itu nggak penting. Dia melipat tangan. Transfer aja ke rekening saya. Bukan pinjaman kalau tidak pernah dikembalikan, kataku. Wajahnya merah. Tinju mengepal. Rahang keras. Bapak itu ayah saya. Itu gunanya Bapak. Membantu. Kata ini menghantuiku. Seolah aku tidak melakukan hal lain sepanjang hidup. Seolah hidupku bukan ini, membantu. Menyelamatkan. Memberi segalanya. Bagus meneleponku setiap minggu. Jam 9 pagi. Tepat waktu. Pak, sarapan bareng yuk? Kami selalu ke tempat yang sama. Warung Pak Umar. Sederhana. Taplak plastik. Kursi peyot. Tapi makanan sungguhan. Kami pesan yang sama, gorengan nasi uduk kopi susu. Ngobrol. Tentang segalanya. Tentang apa saja. Tentang perusahaan. Tentang hidup. Tentang rencananya. Dia bertanya apakah aku tidur nyenyak. Apakah pinggangku sakit. Apakah sudah minum obat? Hal-hal sederhana. Hal-hal yang penting. Dirga hanya menelepon kalau butuh sesuatu. Pak, mobil rusak. Bohong. Kulihat kemarin sempurna. Pak, saya hutang sama teman. Teman mana? Pak, saya butuh naik gaji, sewa penthouse naik. Bukan masalahku. Tapi kujadikan masalahku. Selalu. Pak, pinjem buat akhir pekan. Pak, transfer duit. Pak, saya butuh. 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 Tidak pernah, baik-baik saja. Tidak pernah, saya sayang Bapak. Tidak pernah, terima kasih untuk semuanya. Tidak pernah. Dan aku terus menjawab. Terus memberi. Terus menjadi ayah yang sudah lama tidak dia butuhkan tapi tetap dia peras sampai tetes terakhir. Suatu Sabtu aku memanggil mereka berdua. Datang ke rumah. Bapak perlu bicara. Aku menyiapkan kopi. Membeli roti manis dari warung. Yang mereka suka waktu kecil, donat bolu gulung roti isi krim. Mereka datang. Duduk di meja. Meja yang sama tempat kami makan malam selama 20 tahun. Bapak mau bicara soal penting. Sunyi. Mereka berdua menatapku. Tentang surat wasiat. Bagus serius. Mengangguk. Penuh hormat. Dirga condong ke depan. Mata bersinar. Minat bangkit. Ketika Bapak pergi nanti Bapak mau semuanya dibagi secara adil. Jeda. Aku menarik napas dalam. Semuanya akan dibagi sesuai apa yang masing-masing bangun di perusahaan. Berdasarkan kerja.
berdasarkan usaha, berdasarkan dedikasi. Boom! Dirga memukul meja. Keras. Cangkir-cangkir melompat. Kopi tumpah. Mengotori taplak pemberian nenekku. Sesuai apa yang kami bangun, suaranya naik. Itu artinya Bagus dapat lebih banyak. Dia bekerja lebih keras, jawabku. Langsung. Kebenaran murni. Itu pilih kasih. Dia berteriak. Berdiri. Kursinya terjatuh. Saya juga kerja. Tidak seperti dia. Kata-kata keluar sebelum kupikir. Dingin. Tajam. Benar. Dirga menatapku. Kebencian murni di matanya. Bapak bajingan. Dia tidak pernah bicara seperti itu padaku. Tidak pernah. Anakku sendiri. Bagus ikut berdiri. Dirga, masuk neraka sana, Pak. Dia keluar. Membanting pintu. Kaca-kaca lemari kristal bergetar. Piring jatuh. Pecah berkeping-keping. Seperti hatiku. Bagus mencoba menenangkan. Selalu mencoba. Selalu di tengah. Selalu penghubung di antara kami berdua. Mengambil ponsel. Menelepon. Memanggil. Memanggil. Kotak suara. Menelepon lagi. Tidak ada. Mengirim pesan. Dirga, balik. Kita bicara baik-baik. Aku membaca pesannya dari balik bahunya. Tidak ada balasan. Bagus duduk. Kepala di antara tangannya. Pak, kasih beberapa hari. Saya bicara sama dia. Tidak, nak. Suaraku lelah. Cukup. Dia harus mengerti. Dia tidak mau mengerti. Dia hanya mau yang tidak dia dapatkan. Yang bukan miliknya. Sunyi. Bagus menatap kopi yang tumpah. Remah-remah roti. Sisa percakapan yang tidak seharusnya berakhir seperti ini. Tapi dia anak bapak. Bapak tahu. Dan itu beban terburuk. Tahu. Tidak bisa melupakan. Karena darah tidak bisa dihapus. Meskipun membakar. Meskipun menyakitkan. Meskipun membunuh. Setelah itu Dirga berubah. Atau mungkin hanya berhenti berpura-pura. Berhenti menyamar. Mulai mengabaikanku sepenuhnya. Aku tiba di perusahaan. Selamat pagi, Dirga. Sunyi. Terus berjalan. Seolah aku tidak terlihat. Hantu. Orang mati. Melihatnya di koridor. Mengangkat tangan untuk menyapa. Memalingkan wajah. Atau mengambil ponsel berpura-pura sibuk. Di rapat duduk sejauh mungkin. Di sudut lain meja. Dan ketika aku bicara memberi pendapat tentang proyek tentang klien dia mendesah. Keras. Dibuat-buat. Agar semua orang dengar. Atau memutar matanya. Atau bersandar di kursi menyilangkan tangan. Bahasa tubuh berteriak, si tua ini tidak tahu apa-apa. Orang cerita padaku nanti sekretaris mendengar dia bilang ke karyawan, kalau bapak pensiun tempat ini akan berubah. Kita akan modernisasi. Bawa hal baru. Seolah aku sudah mati. Seolah aku hanya menghalangi. Seolah perusahaan ini yang kubangun bata demi bata dengan tangan berdarah adalah miliknya karena hak. Karena lahir. Karena membawa nama keluargaku. Suatu hari aku tidak tahan lagi. Masuk ke ruangannya tanpa mengetuk. Menutup pintu. Mengunci. Agar dia tidak kabur. Dirga, apa yang terjadi sama kamu? Dia mengangkat mata dari ponsel. Sedikit saja. Bosan. Bicara apa sih, Pak? Kamu tahu persis apa yang Bapak bicarakan. Kamu memperlakukan Bapak seperti sampah. Seperti Bapak tidak ada. Meletakkan ponsel. Bersandar di kursi kulit yang kubeli. Ergonomis. 40 juta rupiah. Tersenyum. Senyum yang membekukanku dari dalam. Dingin. Diperhitungkan. Saya nggak memperlakukan Bapak dengan cara apapun. Saya cuma realistis. Realistis? Suaraku naik. Iya. Condong ke depan. Siku di meja. Bapak sudah tua. Waktunya berhenti mengontrol semuanya dan biarkan yang mengerti bekerja. Tua. Dia memanggilku tua. Seolah 62 tahun adalah penyakit. Seolah pengalaman tidak berarti. Seolah 30 tahun keringat bukan apa-apa. Bapak 62. Kamu 30. Bapak masih bisa kerja. Bisa? Dia tertawa. Naik tangga aja susah. Capek terus. Ide-ide Bapak ketinggalan zaman. Aku berdiri. Gemetar. Karena marah. Karena sakit. Karena tidak berdaya. Keluar.
Menutup pintu perlahan. Karena kalau ku banting, aku akan kembali. Dan tidak tahu apa yang akan kulakukan. Tidak tahu sampai mana aku akan pergi. Malam itu Bagus meneleponku. Jam 9. Pak, makan malam yuk? Suaranya khawatir. Dia selalu tahu kapan sesuatu menghancurkanku. Kami pergi ke restoran Italia yang tenang. Lampu redup. Musik lembut. Memesan makanan kesukaanku tanpa bertanya. Lasagna dengan keju ekstra. Dia mengenalku. Tahu semuanya. Kami makan dalam diam beberapa saat. Mengunyah perlahan. Rasa hambar di mulut. Pak. Aku meletakkan garpu. Menatapnya. Matanya berkaca-kaca. Saya tahu Dirga sulit. Aku tertawa tanpa rasa. Pahit. Sulit itu kurang, nak. Saya tahu. Percaya saya tahu. Tapi jangan biarkan dia merebut ketenangan Bapak. Dia memegang tanganku di atas meja. Menekan. Kuat. Hangat. Hidup. Bapak yang membangun semua ini. Setiap rupiah. Setiap kontrak. Setiap dinding. Bapak adalah pria baik. Ayah yang luar biasa. Yang terbaik. Fakta bahwa dia tidak melihat itu tidak mengubah kebenarannya. Dia berdiri. Datang ke arahku. Memelukku di sana di tengah restoran. Dan aku sedikit hancur. Air mata mengalir. Diam. Berpikir mengapa salah satu anakku memperlakukanku seperti harta karun dan yang lain seperti sampah? Rumah yang sama. Darah yang sama. Ayah yang sama. Tapi satu punya hati. Dan yang lain hanya lubang gelap tempat hati seharusnya berada. Lalu datanglah ulang tahunnya. 30 April. Dirga berusia 32. Dia mengirimi pesan Senin, saya mau buat pesta. Besar. Biar semua orang lihat siapa saya. Bukan, Pak. Saya mau rayakan bersama Bapak. Bukan, terima kasih untuk 1 tahun lagi hidup. Hanya, saya mau mereka lihat siapa saya. Dia menyewa gedung paling mahal di kota, Grand Hyatt Ballroom. 1000 meter persegi. Kapasitas 300 orang. Prasmanan mewah. DJ internasional. Fotografer profesional. Dekorasi dengan bunga impor. Habis sekitar 700 juta rupiah, katanya di telepon. Tanpa bertanya apakah aku setuju. Tanpa bertanya apakah aku mampu. Transfer besok ya? Dan aku bodohnya berpikir baiklah. Ini anakku. Ini ulang tahunnya. Akan kuberi pesta ini. Yang terakhir. Karena yang tidak kutahui yang tidak kusadari adalah 2 hari sebelum pesta itu, 2 hari sebelum dia merayakan hidup, aku akan menemukan siapa sebenarnya anakku. Akan mendengar 6 kata yang akan membunuhku tanpa menyentuhku. Yang akan menghancurkan 20 tahun dalam 2 detik. Yang akan mengubah segalanya. Selamanya. Tanpa kembali. 3 minggu sebelum ulang tahun adalah neraka. Lambat. Sunyi. Beracun. Seperti mati perlahan tanpa ada yang sadar. Dirga hanya bicara padaku ketika butuh sesuatu. Uang. Tanda tangan. Izin. Aku tiba di perusahaan jam 7 pagi seperti biasa. Selamat pagi, Dirga. Lewat di depanku dengan earphone di telinga musik keras. Bahkan tidak melirik. Melihatnya di koridor tengah pagi. Nak, gimana proyeknya Pak Wijaya? Tidak ada. Terus berjalan. Seolah aku udara. Tidak terlihat. Di rapat masuk paling akhir. Duduk sejauh mungkin. Di sana di pojok dekat pintu. Seolah ingin kabur. Dan ketika aku bicara ketika memberi pendapat tentang proyek, tentang anggaran, tentang material, dia mendesah. Mendesah. Keras. Panjang. Dibuat-buat. Agar semua orang dengar. Memutar mata. Menggeleng kepala. Seperti berkata, diam si tua. Karyawan-karyawan menatap lantai. Canggung. Malu. Aku terus bicara. Tapi suara makin lemah setiap kali. Seolah aku menghilang. Mati sambil berdiri. Pada Selasa kami rapat dengan Pak Santoso, klien lama. Salah satu yang pertama. Mengenalku 25 tahun. Melihat perusahaan tumbuh. Melihat anak-anakku tumbuh. Kami duduk di ruang rapat. Kopi. Biskuit. Dokumen. Presentasi di layar. Pak Santoso bertanya tentang renovasi hotelnya. 4 lantai. 50 kamar. Kontrak besar. Penting. Pak Gunawan, menurut Bapak bagaimana? Bapak punya pengalaman ini. Aku membuka mulut untuk menjawab. Menurut saya kita bisa pakai. Dirga menyela. Mengangkat tangan. Seolah aku murid.
Pak Santoso, katanya sambil menarik-narik kata. Bapak saya punya ide kuno. Biar saya tunjukkan apa yang benar-benar berhasil sekarang. Yang sedang tren. Yang pasar mau. Sunyi. Sunyi yang berat. Kulit kursi klien berderit. Dia menatapku. Menunggu. Apa yang harus kukatakan? Bahwa anakku baru saja mempermalukanku? Bahwa sakit bahkan untuk bernapas? Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Kuku menancap di telapak. Sakit fisik untuk menutupi yang lain. Yang terburuk. Silakan, Dirga. Suaraku keluar hampir bisu. Bisikan. Penyerahan diri. Bagus duduk di sampingku. Menunduk. Menutup mata. Menekan pulpen begitu keras plastiknya retak. Maaf, gumamnya. Tapi itu bukan maaf. Itu ketidakberdayaan. Amarah tertahan. Rasa malu karena orang lain. Ketika klien pergi, ketika ruangan kosong, ketika karyawan keluar berbisik-bisik bagus mencariku. Bukan di ruanganku. Di kamar mandi. Aku di sana. Sendirian. Tangan bertumpu di wastafel porselen dingin. Menatap cermin. Melihat diriku tua untuk pertama kalinya. Kerutan dalam. Uban di pelipis. Bintik-bintik di tangan. Mata lelah. Kalah. Bernapas dalam agar tidak berteriak. Agar tidak menangis. Agar tidak pergi ke ruangan Dirga dan bertanya apa yang telah kulakukan. Kapan aku berhenti menjadi ayah dan berubah menjadi musuh? Pak! Suara bagus di belakangku. Lembut. Patah. Aku berbalik. Dia di pintu. Mata merah. Penuh air. Kepalan gemetar. Jangan dengarkan dia. Mendekat perlahan. Meletakkan tangan di bahuku. Menekan. Kuat. Seolah mencoba membuatku tetap berdiri. Bapak yang membangun semua ini. Semuanya. Dari nol. Dia bukan apa-apa tanpa Bapak. Tidak ada. Tanpa kerja Bapak. Tanpa pengorbanan Bapak. Tanpa malam tanpa tidur. Tanpa saat-saat Bapak makan sekali agar mereka makan 3 kali. Suaranya patah. Saya bukan apa-apa tanpa Bapak. Tidak ada. Dia memelukku. Di sana di kamar mandi dingin perusahaan. Bau disinfektan. Lampu berkedip. Dan aku di sana menggigit bibir agar tidak menangis. Karena kalau membuka mulut aku akan berteriak. Akan bertanya mengapa. Mengapa satu anak mencintaiku dengan semua yang dia punya dan yang lain membenciku dengan kekuatan yang sama. Minggu yang sama Dirga masuk ke ruanganku. Kamis. Jam 3 sore. Tidak mengetuk. Tidak pernah mengetuk. Seolah ruangan ini miliknya. Saya butuh 30 juta. Tidak ada, selamat siang. Tidak ada, baik-baik saja, Pak. Hanya, butuh. Aku mengangkat mata dari komputer. Sedang memeriksa spreadsheet. Catatan. Akun yang tidak cocok. Untuk apa? Itu tidak penting. Melipat tangan bersandar di kusen pintu. Seperti model. Seperti aktor. Seolah dunia berhutang padanya. Transfer saja ke rekening saya hari ini. Dirga, Bapak kasbon minggu lalu. 20 juta. Sudah habis. Sederhana. Tanpa malu. Butuh lagi. Habis buat apa? Suaraku naik. Itu bukan urusan Bapak. Berteriak. Membanting pintu. Mendekat ke meja. Membungkuk. Tangan di atas kayu. Wajah menempel di wajahku. Bapak itu ayah saya. Itu kewajiban Bapak membantu saya. Kewajiban. Kata itu. Seolah 30 tahun terakhir bukan persis itu. Membantu. Menyelamatkan. Memberi segalanya. Bukan pinjaman kalau kamu tidak pernah mengembalikan, kataku. Tenang. Di luar. Terbakar di dalam. Dia meluruskan badan. Wajah merah. Urat menonjol. Rahang terkunci. Bapak bilang gak akan bantu saya? Bapak bilang cukup. Sunyi. Kami saling menatap. Ayah dan anak. Orang asing. Musuh. Bapak egois sialan. Ludahnya. Keluar. Membanting pintu. Begitu keras sampai fotoku dengan mereka bergetar di atas meja. Foto 20 tahun lalu. Ketika kami masih tersenyum bersama. Hampir jatuh. Kutangkap tepat waktu. Aku mentransfer uangnya. Malam itu. Jam 10. Setelah berjam-jam merenung. Setelah berdebat dengan diriku sendiri. Setelah bertanya apa yang akan dilakukan ayah yang baik. Mentransfer 30 juta. Mengapa? Karena aku bodoh.
Karena cinta ayah membutakan. Membuat dungu. Rentan. Membuat kita percaya bahwa kalau memberi satu kesempatan lagi, satu langkah lagi, satu maaf lagi, mungkin semuanya membaik. Mungkin dia ingat. Mungkin kembali menjadi bocah yang menangis di pelukanku. Yang berkata, "Saya sayang Bapak," sebelum tidur. Tapi bocah itu sudah lama mati. Dan aku sedang memberi makan monster. Memberi kekuatan. Mengajari bahwa dia bisa menginjakku, meludahiku, menghancurkanku. Dan aku akan tetap di sini. Selalu di sini. Selalu bertahan. Selalu memaafkan. Selalu memberi. Sampai tidak ada yang tersisa untuk diberikan. Bahkan martabat. Bagus mengatur makan malam 2 minggu sebelum ulang tahun. Meneleponku pada Sabtu. "Pak, coba kita dekatkan lagi. Kita bertiga. Seperti dulu." Aku menerima. Naif. Penuh harap. Memasak pasta. Yang Dirga cintai waktu kecil. Ketika dia masih menginginkanku di dekat. Ketika aku masih pahlawannya. Saus tomat buatan rumah. Tomat segar dari pasar. Kemangi. Bawang putih cincang. 3 jam memasak. Mengaduk. Mencicipi. Menyesuaikan. Menata meja dengan hati-hati. Taplak putih disetrika. Lilin di tengah. Bunga segar. Mawar kuning. Kesukaannya. Gelas anggur. Serbet dilipat segitiga. Semuanya indah. Semuanya benar. Semuanya dibuat dengan cinta. Dirga datang 1 jam terlambat. Masuk tanpa mengetuk. Pintu terbuka. Angin dingin masuk. "Halo." Hanya itu. Duduk. Mengambil ponsel. Meletakkannya di meja menghadap ke atas. Bergetar dengan notifikasi. Mencoba makanan. 1 garpu. Membuat wajah jijik. Di restoran yang saya datangi mereka bikin lebih enak. Mendorong piring ke tengah. Seolah itu racun. Bagus makan cepat. Tegang. Mengunyah tanpa rasa. "Enak sekali, Pak." Seperti yang saya ingat. Mencoba menyelamatkan momen. Mengisi kesunyian berat. Tapi Dirga melanjutkan. "Di restoran Italia yang saya kunjungi ini marinara asli. Autentik. Bapak harus ikut kursus. Karena ini," menunjuk piring. "Ini bukan makanan." Menusukkan garpu ke dadaku tanpa menyentuh. Tanpa darah terlihat. Tapi aku berdarah di dalam. Bagus meletakkan alat makan. Menjatuhkannya dengan keras. Ting. Suara logam bergema. "Cukup, Dirga." Suara tegas. Penuh amarah tertahan. Dirga tersenyum. Mengangkat tangan. Tidak bersalah palsu. "Kenapa?" "Saya cuma jujur." Mengangkat bahu. "Bapak masak bagus untuk pria seusia Bapak. Tapi ada yang lebih bagus." Bukan hinaan. Itu kenyataan. Mengambil gelas anggur. Anggur yang kuambil dari lemari anggur. Yang kusimpan untuk hari spesial. Minum dalam sekali teguk. Seperti air. Menuang lagi. Mengisi sampai penuh. Selalu sensitif, bagus. Selalu dramatis. Aku diam. Terpaku. Menatap piring yang mendingin. Lilin meleleh. Lilin menetes di kain. Usahaku mati dalam diam. Dalam penghinaan. Karena aku tahu. Kalau membuka mulut aku akan meledak. Akan mengatakan hal yang tidak bisa ditarik kembali. Dan tetap saja pada saat itu aku punya harapan. Harapan untuk menyelamatkan. Menyelamatkan anakku. Menyelamatkan kita. Betapa bodohnya aku. Setelah makan malam Dirga berdiri tanpa pemberitahuan. Langsung kerak kayu, yang kubuat dengan tangan sendiri. Mengambil botol. Anggur merah. Cadangan khusus. 15 juta rupiah. Disimpan untuk merayakan 30 tahun perusahaan. Tidak minta izin. Tidak bertanya. Membukanya. Suara gabus meledak. Pop. Menuang. Minum. 1 gelas. 2. 3. Cepat. Seperti orang mencoba menenggelamkan sesuatu. Dan mulai bicara keras. Menarik-narik kata. Kalau saya yang memimpin semuanya akan berubah. Tertawa. Kita akan modernisasi. Cukup metode kuno. Ide usang. Bapak saya dulu begini. Menatapku. Langsung. Senyum bengkok. Beracun. Tanpa bermaksud menyinggung, Pak. Tapi itu menyinggung. Setiap kata adalah tamparan. Setiap kalimat pukulan. Setiap tawa tikaman. Dan dia tahu. Tahu dan suka.
Perlu melihatku berdarah. Aku mencoba bicara. Tenang. Terkendali. Meskipun darah mendidih. Dirga, Bapak merasa ada yang salah di antara kita. Menatap tanganku. Tua. Gemetar. Bisakah kita bicara? Bisakah kita selesaikan ini? Dia tertawa. Tawa mabuk. Jelek. Kosong. Gak ada yang salah, Pak. Pak. Lagi. Semuanya baik-baik saja. Bapak yang paranoid. Sensitif. Lemah. Bagus berdiri tiba-tiba. Kursinya jatuh ke belakang. Brak. Memukul tangan di meja. Keras. Gelas-gelas bergetar. Jangan bicara begitu sama dia. Berteriak. Dengan bertahun-tahun rasa sakit tersangkut. Itu ayah kamu. Dia kasih kamu semuanya. Semua yang kamu punya. Semua yang kamu jadi. Dirga mengabaikannya. Seolah dia tidak ada. Terhuyung ke pintu. Terima kasih untuk makan malam biasa-biasa dan khotbahnya. Keluar. Menabrak kursi-kursi. Sampai ketemu di kantor. Kalau masih hidup sampai sana. Meninggalkan pintu terbuka. Angin dingin masuk. Lilin padam. Asap naik. Menghilang. Seperti harapanku. Aku tetap duduk di sana. Membeku. Menatap piring kotor. Makanan tak tersentuh. Gelas kosong. Anggur tumpah di taplak. Noda merah seperti darah. Lilin padam. Lilin meleleh tersebar. Bunga sudah layu. Bagus mulai mengumpulkan semuanya. Tanpa berkata apa-apa. Menumpuk piring. Mengumpulkan alat makan. Biar, nak. Bapak kerjakan besok. Suaraku keluar mati. Tanpa hidup. Tidak, Pak. Biar saya bantu. Kami membereskan bersama. Dalam keheningan mutlak. Hanya suara piring bertabrakan. Air mengalir. Dan di kepalaku pertanyaan membakar. Berputar di dalam. Menghancurkan di mana aku salah? Bagus selesai mencuci. Mengeringkan tangan. Memelukku. Di sana di dapur. Di antara piring kotor dan sisa makanan. Bapak tidak salah. Suaranya patah. Dia yang memilih menjadi begini. Memilih uang daripada Bapak. Ego menggantikan cinta. Ambisi di atas keluarga. Bukan salah Bapak. Tidak pernah. Tapi seorang ayah selalu berpikir itu salahnya. Selalu mencoba menemukan momen persis. Kata yang salah. Gerak yang salah. Kesalahan yang mengubah anak menjadi ini. Orang asing ini. Monster ini. Meskipun kebenarannya lebih sederhana. Lebih keras. Lebih tak terelakkan. Beberapa anak memang lahir tanpa hati. Atau kehilangannya di jalan. Dan tidak ada cinta yang bisa membawanya kembali. 2 hari kemudian Dirga mengirim pesan. Senin. Jam 8 pagi. Kita harus bicara. Kita bertiga. Malam ini. Ini penting. Bagus menunjukkan pesannya di perusahaan. Masuk ke ruanganku menutup pintu. Pak, lihat ini. Memberiku ponselnya. Kubaca. Kubaca lagi. Mungkin dia mau minta maaf. Mata Bagus bersinar penuh harap. Iman buta yang hanya dimiliki saudara baik. Yang mencintai tanpa syarat. Aku ingin percaya. Tuhan betapa aku ingin percaya. Dengan seluruh jiwa. Dengan semua yang ada. Aku menyiapkan segalanya. Pergi ke pasar. Membeli makanan penutup kesukaannya puding. Yang sama yang dia cintai waktu kecil. Ketika kami membuat pesta sederhana dengan balon warna-warni. Menata meja lagi. Taplak bersih. Tanpa noda. Tanpa kenangan. Membuat daging panggang. Matang sempurna. Dengan bumbu kacang buatan rumah. Peterseli. Bawang putih. Minyak zaitun. Semuanya sempurna. Semuanya dengan cinta. Semuanya dengan harap. Dia datang tepat waktu. Jam 7 tepat. Aneh. Jarang untuknya. Mengkhawatirkan. Duduk. Serius. Bagus datang 5 menit kemudian. Duduk di antara kami. Seperti biasa. Mediator. Penghubung. Yang mencoba memegang apa yang sudah hancur. Kami makan dalam diam. Berat. Tegang. Mencekik. Dan ketika kami selesai, ketika kuletakkan garpu, ketika kutatap mengharapkan permintaan maaf. Ketika dia membuka mulut untuk bicara. Ketika kata-kata keluar tajam seperti pisau. Aku mengerti. Mengerti bahwa ada kata-kata yang tidak bisa dihapus. Yang tidak bisa dimaafkan.
Yang membunuh tanpa darah. Yang menghancurkan 20 tahun dalam 6 kata. Dalam 2 detik. Selamanya. Jika seseorang pernah mempermalukan kamu seperti ini. Jika kamu memberikan segalanya dan hanya menerima penghinaan. Ceritakan di kolom komentar dari mana kamu mendengarkan ini di Indonesia atau di dunia. Kadang mengetahui ada orang yang mendengarkan memberiku kekuatan untuk terus bercerita. 28 April. 2 hari sebelum ulang tahunnya. Hari ketika duniaku terbelah 2, dan tidak pernah menyatu lagi. Aku bangun jam 6. Masih gelap. Membuat kopi kental yang bisa membangunkan jiwa. Menyiapkan daging panggang kesukaannya sejak kecil. Membumbui dengan resep ibuku. Membuat salad segar, selada tomat bawang merah. Dan roti buatan rumah diuleni dengan tangan sendiri. Tepung, air, garam, cinta. Seolah makanan bisa menyembuhkan yang busuk. Seolah piring yang enak bisa membawa kembali anak yang kubesarkan. Bocah yang berlari ke pelukanku ketika aku pulang kerja. Yang berkata, Bapak adalah ayah terbaik di dunia. Ilusi macam apa? Betapa bodohnya aku. Makanan tidak memperbaiki hati yang rusak. Tidak mengisi kekosongan rasa terima kasih. Tidak menyembuhkan penghinaan. Tapi aku masih mencoba. Masih percaya ada keselamatan. Ada harapan. Rumah berbau harum. Daging dipanggang bawang putih rempah. Bau rumah. Meletakkan 3 piring di meja. Putih. Keramik. Yang sama sejak anak-anak kecil. 3 gelas air dingin irisan lemon. 3 serbet dilipat segitiga seperti yang ibuku ajarkan. Semuanya sempurna. Semuanya dengan perhatian. Semuanya dengan cinta. Bagus datang duluan. Jam 7 tepat. Tepat waktu seperti biasa. Perlu bantuan, Pak? Tersenyum tapi tatapannya berbeda. Membantuku menyelesaikan salad. Memotong tomat dadu bawang iris tipis alpukat matang. Wangi sekali, Pak. Seperti biasa. Tapi suaranya ada sesuatu. Kekhawatiran. Ketegangan. Ketakutan. Dia juga merasakan. Listrik di udara itu. Firasat buruk itu. Seperti sebelum petir. Kamu tahu akan datang. Hanya tidak tahu kapan. Dirga datang 20 menit terlambat. Seperti biasa. Seolah waktu tidak berarti untuknya. Masuk tanpa mengetuk. Memutar kunci. Pintu terbuka. Tanpa halo. Ponsel di tangan. Tertawa sendiri. Mengetik cepat. Duduk di tempat biasanya. Tanpa menatapku. Seolah aku bagian dari dinding. Meletakkan ponsel menghadap ke atas. Layar menyala. Bergetar. BZZZ BZZZ. Notifikasi masuk. Tawa digital. Dari siapa dari apa, sudah tidak penting. Tidak melirikku sekalipun. Sekalipun tidak. Seolah aku tidak terlihat. Mati. Terkubur. Bagus menatapnya. Alis mengerut. Rahang keras. Halo, Dirga. Mencoba menjadi jembatan. Seperti biasa. Halo. Dingin. Kering. Kosong. Satu kata tanpa jiwa. Aku menyajikan makanan dalam diam. Tangan gemetar sedikit. Hampir tidak terlihat. Atau setidaknya kupikir begitu. Terima kasih sudah datang, kataku. Suara terdengar lebih tegas daripada yang kurasakan di dalam. Mencoba terlihat normal. Tenang. Terkendali. Bapak ingin kita makan malam bersama sebelum ulang tahunmu. Seperti keluarga. Seperti dulu. Dirga mengangkat mata dari ponsel. Sedetik saja. Oke. Hanya itu. 4 huruf kosong. Tanpa emosi. Tanpa minat. Tanpa apa-apa. Kembali ke layar. Bagus menuang air. Suara es membentur gelas. Mencoba membuka percakapan. Mengisi kesunyian mencekik. Proyek mal berhasil ya, Pak? Klien sangat puas. Iya, Nak. Tersenyum. Dipaksakan. Otot wajah sakit. Berkat kerja bagusmu. Dirga mengunyah keras. Mulut setengah terbuka. Membuat suara. Seperti binatang. Mungkin sengaja. Atau mungkin sudah tidak peduli lagi. Aku makan perlahan. Tanpa nafsu. Makanan tanpa rasa. Hanya menelan. Otomatis. Menunggu kami selesai hidangan utama. Melihat Bagus membersihkan piring dengan sepotong roti. Dirga meninggalkan setengah. Pemborosan. Seperti biasa. Saatnya tiba. Aku menarik napas dalam. Baik. Berhenti.
Menatap mereka berdua. Bapak mau bicara tentang sesuatu yang penting. Sangat penting. Bagus meletakkan garpu perlahan. Menatapku. Penuh perhatian. Serius. Mata yang membacaku. Dirga terus mengetik. Tersenyum ke layar. Mengabaikanku. Dirga. Suaraku tegas sekarang. Tolong, nak, taruh ponselnya. Dia mengangkat pandangan. Kesal. Seolah aku meminta sesuatu yang absurd. Meletakkan perangkat dengan enggan. Masih menghadap ke atas. Bergetar. Berkedip. Apa? Menatapku. Tidak sabar. Seolah aku mencuri waktunya. Seolah ada hal lebih penting daripada berada di sini. Aku menelan ludah. Bapak memutuskan Bagus akan mendapat bagian lebih besar di perusahaan. Kata-kata keluar. Jelas. Langsung. Seperti tembakan. Sunyi. Kesunyian tebal. Berat. Mencekik. Karena kerja yang dia lakukan selama bertahun-tahun. Dedikasi. Tanggung jawab. Karena apa? Dirga menyela. Suara rendah. Tertahan. Berbahaya. Seperti guntur jauh sebelum badai. Suara yang membuat merinding. Karena komitmennya pada perusahaan. Pada keluarga, ku selesaikan. Dirga menjatuhkan garpu. Suara logam bergema di rumah. Di dinding. Di dadaku. Bagus menutup mata. Seperti orang bersiap untuk benturan. Aku juga tahu yang akan datang. Tapi tidak bisa berhenti. Kereta sudah keluar rel. Dan saya dapat apa? Suaranya naik. Urat leher menonjol. Merah. Kamu juga dapat bagianmu, nak. Tentu. Adil. Proporsional dengan bodoh amat. Berteriak. Meledak. Berdiri dengan tiba-tiba. Kursi jatuh. Bagus ikut berdiri. Insting. Protektif. Dirga, tolong, tenang. Saya nggak mau tenang. Meludahi kata-kata. Urat di dahi berdenyut. Mata merah. Penuh kebencian. Bertahun-tahun dendam. Selalu begini. Selalu Bagus. Anak sempurna. Anak favorit. Anak yang penting. Berteriak. Tidak terkendali. Dirasuki sesuatu yang gelap. Jantungku berpacu. Sesak di dada. Takut. Sakit. Semuanya campur. Aku berdiri perlahan. Kaki gemetar. Tangan terangkat. Gerakan universal damai. Menyerah. Nak, tolong. Suaraku tenang. Meskipun bergetar di dalam. Duduk. Kita bicara dengan tenang. Tanpa bertengkar. Seperti orang dewasa. Jangan suruh-suruh saya. Kata-kata keluar seperti racun. Saya bukan anak kecil lagi. Bukan boneka Bapak. Kalau begitu jangan bersikap seperti itu, jawabku. Tanpa berpikir. Tanpa filter. Dan di situ aku salah. Di situ aku membuat kesalahan fatal. Karena pria yang terluka itu berbahaya. Tapi anak yang dendam itu mematikan. Tahu di mana harus mengenai. Tahu di mana sakitnya. Dan dia mengenai. Tepat sasaran. Matanya berubah. Sesuatu patah. Sesuatu yang gelap yang tertidur bertahun-tahun terbangun. Dan aku melihat. Jelas. Nyata. Menakutkan. Melihat siapa sebenarnya anakku. Dia tertawa. Tawa kering. Kosong. Tanpa kegembiraan. Tanpa jiwa. Hanya kebencian. Mau tahu yang sebenarnya terjadi di sini, Pak? Melangkah 2 langkah ke depan. Mengancam. Bagus bergerak juga. Berdiri di antara kami. Seperti biasa. Bapak tidak pernah mencintai saya. Tidak pernah. Meludahi kata-kata. Sejak saya lahir. Selalu Bagus. Yang bertanggung jawab. Yang baik. Yang sempurna. Yang membanggakan. Yang berharga. Itu tidak benar, Dirga. Suaraku patah. Bapak kasih kamu semuanya. Semua yang Bapak punya. Semua yang Bapak ada. Bapak kasih saya remah-remah. Berteriak lebih keras. Sisa. Yang tidak Bapak mau. Sementara untuk dia, menunjuk kakaknya. Untuk dia Bapak kasih kerajaan. Cinta. Waktu. Kebanggaan. Persetujuan. Untuk saya cuma sisa. Remah-remah sialan. Bagus menggeleng kepala. Air mata mengalir. Itu tidak benar, Dirga.
Bapak mencintaimu. Mencintai kita berdua. Tapi Dirga tidak mendengar lagi. Sudah tidak mendengar apapun selain racunnya sendiri. Bagus melangkah maju. Tegas. Memutuskan. Menempatkan diri di antara kami. Perisai. Pelindung. Seperti biasa. Cukup, Dirga. Suara tegas. Penuh otoritas. Penuh rasa sakit. Bapak kasih kita semuanya. Semuanya. Mengorbankan hidupnya untuk kita. Bedanya satu-satunya bedanya adalah saya menghargai. Dan kamu hanya menuntut. Saya bekerja untuk semua yang saya punya. Kamu hanya meminta. Saya berterima kasih untuk setiap rupiah. Kamu mengeluh minta lebih tanpa pantas. Dirga mendorongnya. Dengan dua tangan. Keras. Kasar. Bagus tersandung. Hampir jatuh. Diam, penjilat. Anjing peliharaan. Itu yang kamu. Aku masuk di antara mereka. Tubuh tua gemetar. Tapi masih ayah. Masih pelindung. Cukup. Aku berteriak. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Suaraku bergema. Perdebatan ini selesai. Lebih keras. Dirga, duduk sekarang atau keluar dari rumah Bapak. Dia menatapku. Langsung. Tanpa takut. Tanpa hormat. Dan di matanya, aku tidak lagi melihat anakku. Melihat orang asing. Musuh. Melihat kebencian murni. Terkonsentrasi. Mematikan. Dia berdiri di sana. Diam. Tidak bergerak. Bernapas keras. Seperti banteng sebelum menyerang. Tinju terkepal begitu keras sampai buku jarinya memutih. Gemetar karena marah. Bertahun-tahun dendam. Kebencian terakumulasi. Kesunyian begitu padat bisa dipotong. Bagus menangis pelan. Aku menunggu. Tanpa tahu apa. Dan kemudian Dirga membuka mulut. Perlahan. Disengaja. Dan yang keluar dari sana, yang keluar dari kata-kata beracun itu, adalah akhir dari segalanya. Kematian seorang ayah. Kelahiran musuh. Kehancuran 20 tahun dalam 2 detik. Karena ada hinaan yang sakit dan berlalu. Teriakan yang melukai tapi sembuh. Pukulan yang berdarah tapi menutup. Tapi apa yang dia katakan? Apa yang dia harapkan pada saat itu? Dengan suara dingin itu, dengan mata mati itu, dengan senyum bengkok itu tidak bisa dimaafkan. Tidak bisa dilupakan. Tidak bisa diatasi. Tidak bisa diperbaiki. Itu mengubah struktur jiwa. Mengubahmu menjadi orang lain. Menjadi seseorang yang sudah mati tapi terus bernapas. Semuanya berhenti. Jam dinding berhenti berdetak. Napasku membeku di paru-paru. Seluruh dunia berhenti berputar. Dirga menatapku langsung di mata. Tanpa berkedip. Tanpa ragu. Dan aku merasakan dingin. Saya mohon dengan tulus untuk meninggalkan like dan berlangganan ke saluran ini. Dengan begitu, kami dapat terus menyajikan cerita-cerita yang menginspirasi dan berkesan bagi Anda. Dingin yang tidak datang dari luar. Datang darinya. Dari dalam dirinya. Dari pria itu yang bertahun-tahun lalu adalah bayiku. Yang kuayun ketika menangis. Yang kuhibur ketika mimpi buruk. Yang kupikul di bahu. Yang kucintai dengan setiap serat, dengan setiap detak, dengan setiap napas. Bagus berbisik dari jauh dengan suara patah memohon. Dirga, jangan lakukan ini. Tolong, Kak. Tapi sudah terlambat. Terlambat sekali. Berabad-abad terlambat. Kata-kata sudah siap. Terbentuk di mulutnya. Keluar dari tenggorokan. Mengambil bentuk di udara. Membunuh. Menghancurkan. Dan aku di sana. Berdiri. Menunggu pukulan. Tanpa bisa bergerak. Tanpa bisa kabur. Tanpa bisa menyelamatkan diri dari yang akan datang. Dia membuka mulut. Perlahan. Seperti kamera lambat. Dan mengatakan 6 kata. 6. Terkutuk. Menyedihkan. Kata. Yang tertancap di dadaku seperti pisau berkarat. Satu persatu. Lambat. Dalam. Berputar. Hadiah ulang tahun terbaik. Jeda. Senyum bengkok di bibir. Adalah kematianmu. Kata-kata itu mengambang di udara. Tertahan. Nyata. Definitif. Sunyi. Kesunyian begitu dalam begitu mutlak sampai sakit di tulang. Di jiwa. Di setiap sel. Bagus membeku. Seperti patung. Mulut terbuka. Tangan terhenti di udara. Mata terbelalak. Tidak percaya. Ngeri. Aku tidak bergerak. Tidak bisa.
tidak bernapas, tidak berkedip. Karena pada saat itu persis, sesuatu di dalam diriku padam. Klik. Seperti saklar dimatikan. Seperti lilin ditiup. Seperti kehidupan padam. Selamanya. Dan aku tahu, dengan kejelasan dingin dan menyakitkan, bahwa tidak akan pernah menyala lagi. Tidak pernah. Tidak akan pernah. Aku merasakan kaki gemetar. Seolah akan menyerah. Seolah tulang berubah jadi air. Perut memilin membentuk simpul. Mual naik. Jijik. Ketakutan murni. Jantung tuaku yang lelah berusia 63 tahun, hancur berkeping-keping. Lambat. Metodis. Menyakitkan. Tak tertahankan menyakitkan. Apa yang kamu katakan? Itu bukan pertanyaan. Itu bisikan serak. Ketidakpercayaan murni. Suara persis seorang ayah mati dari dalam sementara masih berdiri. Sementara masih bernapas. Sementara masih ada dalam tubuh yang sudah tidak ingin, tidak bisa, tidak seharusnya hidup. Suaraku seperti datang dari dunia lain. Dari kehidupan lain. Dari ketika aku masih ayah. Dari ketika masih punya 2 anak. Dari ketika masih ada harapan. Dirga tidak mengalihkan pandangan. Tidak mundur 1 sentimeter. Tidak mengubah ekspresi. Tidak bilang, maaf, Pak, tidak bermaksud begitu. Tidak bilang, itu karena emosi. Tidak mengatakan apapun yang bisa menyelamatkannya. Atau menyelamatkan kami. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Menatapku lekat. Langsung. Tanpa berkedip. Dan mengulangi. Lebih lambat. Setiap kata terpisah. Jelas. Nyata. Kejam. Saya bilang, jeda. Bahwa hadiah terbaik. Jeda lagi. Senyum. Adalah kalau Bapak mati. Setiap kata adalah tembakan. Dor. 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 6 tembakan di jantung. Setiap suku kata racun murni. Disuntikan langsung ke pembuluh darah. Membakar. Membunuh. Dan aku di sana. Masih berdiri. Menerima semuanya. Seperti pohon tua menerima tebasan kapak. Tahu akan jatuh. Merasakan setiap pukulan. Tapi masih berdiri. Masih bernapas, karena kebiasaan. Bukan karena keinginan. Bagus bereaksi sebelum aku. Jauh sebelum. Menyerang dia seperti petir. Cepat. Marah. Putus asa. Memegang kerah ke meja Dirga. Kain kusut di kepalan. Menekan. Tarik kata-katamu. Berteriak dengan semua. Dengan jiwa. Sekarang, Dirga. Tarik. Mengguncangnya. Dirga mendorong keras. Lepas, bodoh. Lepas sekarang. Mereka saling dorong. Meja bergoyang. Gelas jatuh ke lantai. Krek. Pecahan di mana-mana. Air tersebar. Seperti darah. Semuanya seperti darah. Dan aku. Diam. Membeku. Melihat mereka berdua bertengkar. Saling menghancurkan. Tanpa bisa bergerak. Tanpa bisa menghentikan. Karena aku masih memproses. Mengerti. Menerima kebenaran tak tertahankan. Anakku, yang membawa darahku, mengharapkan kematianku. Akhirnya aku bergerak. Seperti robot tua. Seperti zombie berkarat. Tanpa merasakan tubuh. Memisahkan mereka berdua. Mendorong Bagus ke satu sisi. Dirga ke sisi lain. Jarak. Ruang. Kekosongan. Cukup. Suaraku keluar datar. Mati. Tanpa emosi. Karena sudah tidak ada lagi. Hanya kekosongan. Hanya kegelapan. Bagus. Kutatap dia tanpa benar-benar melihat. Pergi. Sekarang. Pak, tidak. Matanya merah. Penuh air mata. Saya tidak bisa tinggalkan Bapak sendiri dengannya. Pergi. Lebih keras. Lebih tegas. Final. Bagus menatapku seolah melihatku untuk terakhir kali. Seolah tahu bahwa ayah yang dia kenal baru saja mati. Mengangguk perlahan. Mengambil kunci dengan tangan gemetar. Pergi ke pintu. Berhenti. Menoleh. Saya sayang Bapak. Keluar. Pintu menutup perlahan. Klik. Dan aku tinggal di sana. Sendirian. Dengan orang asing. Dengan musuh. Dengan pembunuh. Dengan pria yang suatu hari di kehidupan lain adalah anakku. Kami berhadapan. Berjarak 1 meter. Aku bisa menyentuhnya kalau merentangkan tangan.
Tapi tidak kulakukan. Dia bernapas berat. Dada naik turun. Aku tanpa bernapas. Mati sambil berdiri. Kamu harus minta maaf. Bukan perintah. Permohonan. Usaha terakhir. Pelampung terakhir sebelum tenggelam. Tidak. Kering. Pendek. Tanpa ragu. Saya tidak akan minta maaf karena bilang kebenaran. Menyilangkan tangan. Postur tertutup. Atau ofensif. Sudah tidak tahu. Saya bilang persis yang saya rasakan. Yang saya pikir. Yang saya harap. Dan di sana pada saat itu persis benang terakhir putus. Potongan terakhir cinta. Serat terakhir. Jembatan terakhir antara ayah dan anak. Terak. Semuanya jadi tidak ada. Kegelap. Ke akhir. Bapak selalu lebih suka bagus, dia melanjutkan. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah tidak baru saja menikamku. Sejak kecil. Selalu yang baik. Yang bertanggung jawab. Kebanggaan rumah. Dan saya masalahnya. Pemberontak. Kesalahan. Dia cahaya Bapak. Saya aib Bapak. Melangkah 2 langkah ke depan. Wajah dekat dengan wajahku. Napas hangat di wajahku. Tahu nggak, Pak? Suara rendah. Lebih berbahaya begini. Lebih beracun. Capek. Capek bersaing sama orang suci. Capek jadi yang kedua. Yang kurang. Yang tidak cukup. Jeda. Jadi memang begini. Senyum dingin. Jauh lebih mudah kalau Bapak mati. Saya mewarisi semuanya. Perusahaan. Uang. Semua yang Bapak bangun. Dan akhirnya, jeda lagi. Akhirnya saya bebas. Bebas dari Bapak. Bebas dari bayangan Bapak. Bebas dari ekspektasi Bapak. Bebas. Seolah cintaku adalah penjaranya. Seolah hidupku adalah hukumannya. Aku bertumpu di meja. Kaki tidak menopang lagi. Nyeri tajam di dada. Nyata. Fisik. Seperti tikaman. Seperti serangan jantung. Seolah jantung benar-benar patah. Itu yang kamu pikirkan? Suaraku keluar lemah. Kamu benar-benar mengharapkan aku mati? Sunyi. Panjang. Abadi. Kami saling menatap. Ayah dan anak. Orang asing. Musuh. Dia tersenyum. Senyum kosong. Tanpa jiwa. Tanpa kemanusiaan. Ya. 1 kata. 2 huruf. Tapi cukup. Lebih dari cukup. Itu akhirnya. Vonis. Paku terakhir di peti. Tanpa bunga. Tanpa air mata. Tanpa selamat tinggal. Mengambil jas dari sandaran kursi. Kunci. Koin berdenting. Berjalan ke pintu. Langkah tegas. Tanpa rasa bersalah. Tanpa penyesalan. Tidak menoleh. Tidak bilang selamat tinggal. Tidak bilang, maafkan saya. Tidak ada. Pintu terbuka. Udara dingin masuk. Pintu tertutup. Klik. Suara itu. Suara terkutuk akhir itu. Dan aku tinggal di sana. Sendirian. Dalam kesunyian paling dalam di 63 tahunku. Dengan piring masih di meja. Makanan dingin. Lilin mati. Dan hidupku, 63 tahun seluruhnya, hancur dalam 6 kata. Dalam 2 detik. Dalam hembusan napas. Aku duduk di lantai. Di sana saja. Di tengah ruangan. Kaki menyerah. Jatuh. Dan menangis. Menangis seperti tidak menangis sejak hari istriku menaruh 2 koper di taksi dan pergi selamanya. Menangis untuk bocah yang kupikul. Untuk malam tanpa tidur. Untuk demam. Untuk popok. Untuk saat-saat bekerja sampai tangan berdarah. Sampai kehilangan masa muda. Menangis untuk anak yang hilang. Yang mungkin tidak pernah kumiliki. Yang mungkin hanya ada dalam harapanku. Karena di lantai dingin itu aku mengerti dengan kejelasan kejam. Dirga berhenti menjadi anakku pada saat dia mengharapkan kematianku. Dan aku berhenti menjadi ayah. Tidak lagi. Tidak akan pernah lagi. Malam itu dengan tangan gemetar mata bengkak dan jiwa hancur aku mengambil telepon. Menelepon nomor pengacaraku. Jam 3 pagi. Tidak peduli. Dan mengatakan 5 kata yang tidak pernah kubayangkan akan kukatakan. Saya mau ubah surat wasiat. Keesokan harinya aku bangun tanpa tidur. Mata perih. Tenggorokan kering. Ponsel menghadap ke atas di meja samping tempat tidur. Dan kemudian bergetar. BZZZ. Pesan. Dirga. Jantungku melompat.
Jantung bodoh. Meskipun setelah semua itu masih ada harapan. Masih percaya dia bisa menyesal. Mengambil ponsel dengan tangan gemetar. Membuka pesan. Pak, tentang kemarin saya terlalu emosi. Membaca. Membaca ulang. 2 kali. Apakah dia akan minta maaf? Apakah? Merasakan sesuatu bergerak di dalam dada. Kecil. Rapuh. Harapan? Atau hanya keputusasaan yang menyamar? Bernapas. Untuk pertama kalinya dalam berjam-jam aku bernapas dalam. Udara masuk memenuhi paru-paru. Terlalu emosi. Mungkin karena gugup. Mungkin amarah. Mungkin alkohol. Mungkin masih ada potongan anakku di sana tersembunyi di balik amarah. Mungkin dia akan minta maaf sungguhan. Mulai menulis balasan jari-jari gemetar. Nak, kita bisa bicara. Datang ke rumah. Mari kita selesaikan ini. Hampir menekan kirim. Jari sudah di atas tombol. Dan kemudian ponsel bergetar lagi. Pemberitahuan lain. Pukulan lain. Membuka. Dan semuanya runtuh. Masih nunggu Bapak bayar pesta saya. Hanya itu. Tidak ada, saya sayang Bapak. Tidak ada, saya merasa sangat buruk dengan yang saya katakan. Tidak ada, saya tidak bisa tidur memikirkan kejahatan yang saya lakukan padamu. Hanya tagihan. Hanya tuntutan. Hanya, bayar saya. Menghapus balasku. Huruf demi huruf. Meletakkan ponsel di meja. Dan merasakan sesuatu lebih buruk dari sakit. Lebih buruk dari kesedihan. Merasakan penghinaan. Untuknya, karena meminta uang setelah mengharapkan kematianku. Dan untukku, karena telah percaya. Karena begitu bodoh. Karena punya harapan di tempat yang tidak ada apa-apa. Bagus datang ke rumah setengah jam kemudian. Punya kunci. Selalu punya. Masuk tanpa mengetuk. Menemukanku di ruang tamu. Masih pakai piyama. Tanpa mandi. Mata merah dan bengkak. Duduk di sampingku. Dalam diam. Tidak bertanya apakah aku baik-baik. Tahu aku tidak. Tidak mengatakan apa-apa. Hanya menyandarkan kepala di bahuku. Seperti waktu kecil dan mimpi buruk. Beratnya. Napasnya. Kehadirannya. Dan itu, gerak sederhana itu, lebih menyembuhkan daripada 1000 kata. Pak, katanya akhirnya suara rendah hati-hati. Saya tidak bisa percaya apa yang dia katakan kemarin. Sunyi. Saya juga tidak, kubisikkan suara masih patah. Tapi dia mengatakannya. Dan yang terburuk dia bermaksud. Tidak ada yang bicara begitu tanpa alasan. Kalau tidak berpikir sebelumnya. Kalau tidak mengharapkan secara rahasia. Bagus menekan tanganku. Kuat. Ada hal yang tidak kita katakan bahkan saat marah, Pak. Ada batas. Garis yang tidak boleh dilanggar. Dan dia melanggar semuanya. Satu persatu. Aku mengangguk. Karena dia benar. Benar mutlak. Aku mencoba membelanya. 1 kali terakhir. Karena aku ayah. Karena itu insting. Dia gugup, Nak. Orang bicara hal-hal saat marah. Tidak, Pak. Bagus menyela. Tegas. Berdiri. Orang gugup memaki. Berteriak. Bicara sembarangan. Tapi mengharapkan kematian ayah sendiri? Itu tidak datang dari kemarahan. Datang dari sesuatu yang lebih gelap. Itu kejahatan. Jeda. Itu kebencian. Dan dia benar. Tuhan betapa dia benar. Ponsel bergetar lagi. Keduanya melihat. Pemberitahuan lain. Racun lain. Pesan dari Dirga. Membuka. Sudah jam 11. Mau transfer atau tidak? Saya harus bayar gedung hari ini. Bagus membaca dari balik bahuku. Berdiri tiba-tiba. Pergi ke jendela. Tinju terkepal. Buku jari putih. Jangan bayar, Pak. Suaranya adalah perintah. Ini ulang tahunnya, gumamku. Lemah. Tanpa keyakinan. Ini martabat Bapak, jawabnya tanpa berbalik. Harga diri Bapak. Ketenangan Bapak. Itu lebih berharga dari ulang tahun apapun. Berbalik. Menatapku tegas. Jauh lebih berharga. Aku terus menatap pesan. Layar bersinar. Bagian dariku ingin mentransfer. Bagian yang adalah ayah. Yang membesarkan. Yang mencintai tanpa syarat. Karena 20 tahun tidak terhapus dalam semalam. Tapi bagian lain, lelah terluka kosong, berteriak. Cukup. Sudah cukup. Kamu sudah memberi segalanya.
Dan dia hanya membalas dengan racun. Membalas dengan kematian. Dua bagian bertarung di dalam diriku. Tapi aku sudah tahu mana yang menang. Harus menang. Bagus duduk di depanku. Membungkuk. Menatap langsung di mataku. Pak, dengarkan baik-baik yang akan saya katakan. Jeda. Kalau Bapak bayar pesta ini, Bapak bilang ke dia bahwa dia bisa injak Bapak dan Bapak akan tetap di sana. Bahwa dia bisa harapkan kematian Bapak dan Bapak kasih uang esok harinya. Bapak akan bilang hidup Bapak tidak berharga. Perasaan Bapak tidak berharga. Bahwa dia lebih berharga dari Bapak. Aku menelan ludah. Sakit. Karena dia benar. Sepenuhnya. Mengambil ponsel. Tangan tegas sekarang. Menulis. Setiap huruf beban. Saya tidak akan bayar pestamu. Kirim. 3 titik. Dia mengetik. Apa? Semua huruf kapital. Membalas. Dan juga tidak akan datang. Kirim. 3 titik lagi. Datanglah gelombang. Bapak egois sialan. 1 lagi. Bapak tidak pernah kenal saya. Yang lain. Kalau mati saya tidak akan datang ke pemakaman. Dan 1 lagi. Bahkan tidak akan menangis. Pesan demi pesan. Kebencian. Racun. Konfirmasi. Mematikan ponsel. Klik. Bagus memelukku. Erat. Bapak melakukan yang benar. Yang benar. Ya. Tapi tetap sakit. Tapi aku tidak hanya melakukan itu. Sore itu sementara Dirga mengirim pesan marah yang tidak kubaca lagi, aku melakukan hal lain. Sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Sesuatu yang akan mengubah segalanya. Karena jika anakku mengharapkan kematianku, maka aku akan membiarkannya merasakannya. Latihan. Gambaran. Bagaimana dunia tanpa aku. Tanpa uangku. Tanpa dukunganku. Tanpa maafku. Tanpa apa-apa. Aku akan menunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata, apa artinya kehilangan ayah. Tanpa ayah harus mati. Tanpa harus menghilang. Hanya bertindak. Dalam diam. Seperti seharusnya. Jam 3 pagi. Tidak tidur. Bahkan tidak mencoba. Mandi. Air dingin. Untuk membangunkan tubuh. Berpakaian. Celana formal. Kemeja putih. Dasi biru. Seolah akan rapat penting. Dan memang, yang paling penting dalam hidupku. Mengambil kunci. Keluar rumah. Menyetir ke kantor. Jalan-jalan kosong. Kota tidur. Lampu berkedip. Tapi aku terjaga seperti tidak pernah sebelumnya. Setiap sel waspada. Setiap pikiran dingin. Jelas. Terhitung. Ini bukan balas dendam. Ini keadilan. Dan ada perbedaannya. Tiba di perusahaan jam 4. Menyalakan lampu. Satu persatu. Gedung kosong. Kesunyian mutlak. Membuat kopi. Hitam. Tanpa gula. Pahit seperti hatiku. Mengambil telepon. Menelepon pengacaraku. Hendrawan. Temanku 30 tahun. 3 nada dering. Halo? Suara mengantuk. Pak Hendrawan, ini Gunawan. Pak Gunawan? Ada apa? Baik-baik. Saya butuh Bapak datang ke kantor. Sekarang. Jam 4 pagi ini. Saya tahu. Saya harus ubah dokumen. Semuanya. Sunyi. Saya berangkat sekarang. Menutup telepon. Tiba jam 4.50. Rambut berantakan. Kemeja kancing asal. Celana kusut. Menatapku dengan perhatian. Bapak kelihatan hancur, Pak Gunawan. Saya merasa mati, jawabku. Tapi masih di sini. Dan ada pekerjaan. Kami duduk. Menceritakan semuanya. Tanpa menyembunyikan apapun. Makan malam. Pertengkaran. 6 kata. Permintaan maaf palsu. Tagihan. Semuanya. Hendrawan pucat. Ya Tuhan, Pak Gunawan. Tuhan tidak ada di sana kemarin, jawabku. Kalau ada ini tidak akan terjadi. Saya mau keluarkan dia dari surat wasiat. Kata-kata keluar tegas. Tanpa gemetar. Hendrawan membuka laptop. Pak Gunawan, pikir baik-baik. Itu anak Bapak. Bukan lagi. Bicara begitu tegas sampai dia berkedip. Tidak membantah. Hanya mengetik. Semuanya untuk Pak Bagus? Semuanya. Dan untuk Pak Dirga? Tidak ada. 0. Bahkan tidak serupiah. Suara ketikan.
Kertas keluar dari printer. Diletakkan di depanku. Membaca. Menandatangani. Tanpa gemetar. Tanpa melihat ke belakang. Saya mau keluarkan dia dari kepemilikan juga. Hendrawan mengangkat alis. Dia punya saham legal, Pak Gunawan. Saya tahu. Beli. Pakai kas perusahaan. Bayar yang adil. Tapi saya mau namanya keluar. Dihapus? Ini ekstrim. Dia mengharapkan kematian saya. Saya hanya tunjukkan bagaimana rasanya. Hendrawan diam. Mengerti. Mengetik. Mencetak. Aku menandatangani lagi. 2 tanda tangan. 2 tikaman. Tapi adil. Perlu. Menelepon bank. Menunggu buka. Jam 7 tepat. Telepon pertama hari ini. Selamat pagi, Bank Mandiri. Selamat pagi. Ini Gunawan Prasetyo. Rekening perusahaan. Ya, Pak Prasetyo. Ada yang bisa dibantu? Saya mau batalkan semua kartu korporat yang terkait dengan Dirga Prasetyo. Semuanya. Sekarang. Kami butuh konfirmasi tertulis, Pak. Saya pemilik rekening. Ini konfirmasi saya. Tik-tik. Selesai, Pak. Dibatalkan. Kartu mati. Akses mati. Hidup mudah mati. Bagus datang jam 8. Tepat waktu seperti biasa. Menemukanku dikelilingi dokumen. Pak, apa yang Bapak lakukan? Yang seharusnya sudah kulakukan bertahun-tahun lalu. Menunjukkan dokumen. Satu persatu. Wajahnya berubah. Pucat. Pak, ini definitif. Tidak bisa balik. Dia mau sesuatu yang definitif. Kematianku. Saya hanya kasih apa yang dia minta. Latihan. Tapi dia anak Bapak. Dulu. Tegas. Final. Dulu anak saya. Sekarang tidak. Bagus mengangguk. Mengerti. Sakit. Tapi mengerti. Dia akan gila kalau tahu. Bagus. Suaraku dingin. Biar dia rasakan sesuatu. Biar dia rasakan yang saya rasakan. Karena saya mati dari dalam dan dia tersenyum. Bagus menutupi wajah dengan tangan. Tidak percaya kita sampai titik ini. Saya juga tidak, Nak. Menghela napas. Tapi dia yang memilih. Dia yang bicara. Mengulangi. Mengonfirmasi. Saya hanya merespons. Dengan diam. Dengan tindakan. Dengan keadilan. Saya mau dia tetap di perusahaan, kataku kepada Hendrawan. Dia mengangkat pandangan terkejut. Tapi sebagai karyawan. Posisi biasa. Gaji pokok. Tanpa ruangan pribadi. Tanpa tempat parkir khusus. Tanpa privilege. Hendrawan menarik napas dalam. Pak Gunawan, biar dia belajar, ku putus. Biar dia tahu apa itu bekerja sungguhan. Dapat setiap rupiah. Tanpa nama keluarga melindungi. Tanpa ayah membuka jalan. Hendrawan mencatat. Mencetak. Menandatangani. Dan dengan tanda tangan terakhir itu. Dirga berhenti menjadi ahli warisku. Mitraku. Anak istimewaku. Jadi tidak ada siapa-siapa. Ketika selesai sudah jam 11. Dirga pasti baru bangun sekarang. Mabuk. Pesta akan besok. 30 April. Dia masih pikir dunia miliknya. Bahwa aku akan tetap di sana. Selalu di sana. Hendrawan menyimpan dokumen. Sudah selesai, Pak Gunawan. Terima kasih, Pak Hendrawan. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 hari aku merasakan sesuatu yang aneh. Bukan kegembiraan. Bukan balas dendam. Itu ketenangan. Dingin. Keras. Tapi ketenangan. Ketenangan telah mendapatkan kembali martabatku. Hormatku. Dirga akan menghabiskan 24 jam berikutnya tertawa. Minum. Merayakan hidup. Pikir tidak ada yang berubah. Tapi yang tidak dia tahu, yang tidak dia bayangkan, adalah sementara dia berpesta. Aku membunuh masa depannya. Dokumen demi dokumen. Tanda tangan demi tanda tangan. Dan ketika dia mencoba pakai kartu dan ditolak. Ketika dia coba buka pintu ruangannya dan tidak terbuka. Ketika dia lihat tempat barunya di antara karyawan. Baru dia mengerti. Baru dia merasakan. Apa artinya kehilangan ayah? Tanpa ayah harus mati. 30 April. Ulang tahunnya. Bangun pagi. Jam 6. Matahari bahkan belum terbit. Membuat kopi. Sendirian. Dalam diam. Menatap dari jendela dapur.
Langit abu-abu. Berat. Awan gelap. Kombinasi sempurna untuk yang akan datang. Bagus menelepon jam 7.30. Pak, baik-baik? Bisa tidur? Saya tenang, nak. Dan itu benar. Untuk pertama kalinya dalam berhari-hari. Ketenangan dingin. Keras. Tapi ketenangan pada akhirnya. Dirga tidak menelepon. Tidak mencari. Bahkan tidak ada pesan. Tidak ada. Sunyi. Seolah aku sudah mati. Seolah aku sudah hilang dari hidupnya. Jadi aku memutuskan memberikan persis apa yang dia minta. Keinginannya. Hadiahnya. Tahu dari karyawan bahwa dia tiba di perusahaan jam 10. Terlambat seperti biasa. Tapi euforia. Tersenyum. Cerita ke semua orang tentang pesta. Akan epik, men. Suaranya bergema di koridor. Gedung mewah. Grand Hyatt. Prasmanan sepanjang malam. DJ internasional. Sekitar 200 orang. Pamer. Sombong. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang tahu apa yang telah kulakukan. Dokumen yang ditandatangani. Keputusan yang diambil. Dia berjalan di perusahaan dengan tangan di saku seolah dia pemilik. Seolah aku tidak ada lagi. Seolah sudah mewarisi segalanya. Ironi. Ironi menyedihkan. Sekitar tengah hari Dirga keluar makan siang. Restoran Italia mahal. Yang selalu posting di media sosial. Membawa 3 teman, yang biasa yang hanya muncul kalau ada uang. Pesan semuanya hidangan pembuka pasta daging anggur mahal makanan penutup kopi. Tertawa. Foto-foto. Tagihan datang. 20 juta lebih rupiah. Dirga mengeluarkan kartu korporat, yang hitam, seolah dia pemilik. Menggesek di mesin. Transaksi ditolak. Pelayan tidak enak. Coba lagi, Pak. Dirga menggesek lagi. Percaya diri. Ditolak. Teman-temannya saling pandang. Kesunyian canggung. Pasti salah sistem, katanya tertawa tidak enak. Bayar dengan kartu pribadi. Yang hampir tidak punya limit. Pukulan pertama. Peringatan pertama. Kembali ke perusahaan 1 jam kemudian. Jam 2 siang. Masih menelan penghinaan. Mencoba masuk ruangannya, di lantai 3 dengan pemandangan. Menggesek kartu akses. Lampu merah. Bip. Akses ditolak. Mengerutkan kening. Mencoba lagi. Bip. Merah. Tidak ada. Turun ke resepsionis. Mbak Sari, kartu saya tidak berfungsi. Dia mengetik di komputer. Membaca layar. Pucat. Pak Dirga. Jeda. Bapak tidak punya akses ke ruangan itu lagi. Sunyi. Apa? Posisi baru Bapak di lantai 1. Bagian umum. Dirga merah. Urat leher menonjol. Apa yang kamu bilang? Berteriak. Semua orang menoleh. Naik tangga berlari. 3 lantai. Kehabisan napas. Tiba di ruanganku. Aku sudah di sana. Menunggu. Tahu dia akan datang. Masuk tanpa mengetuk. Pintu membentur dinding. Apa yang terjadi? Berteriak dari pintu. Aku tidak mengangkat pandangan dari dokumen. Tenang. Tegas. Selamat pagi, Dirga. Jangan pakai selamat pagi sialan. Meludahi kata-kata. Apa yang Bapak lakukan? Mengambil keputusan. Mengangkat pandangan. Keputusan apa? Yang diperlukan. Dia menatapku. Mata penuh kebencian. Kepanikan. Kembalikan ruangan saya. Sekarang, itu bukan milikmu lagi. Kembalikan kartu saya. Kamu tidak butuh lagi. Dingin. Sederhana. Final. Mendekat ke meja. Cepat. Gelisah. Bertumpu tangan di kayu. Membungkuk mengancam. Wajah sentimeter dari wajahku. Apa yang Bapak lakukan, Pak Tua? Napas panas. Amarah. Aku tidak bergerak. Kamu tidak punya akses ke apapun milikku. Suaraku tenang. Terkendali. Kamu bukan mitra perusahaan ini lagi. Tidak punya kartu korporat lagi. Tidak mewarisi apapun lagi. Hanya karyawan sekarang. Biasa. Kalau mau lanjut kerja seperti semua orang. Tanpa privilege. Tanpa ruangan eksklusif. Tanpa nama keluarga melindungimu. Sunyi. Aku melihatnya memproses. Wajah berubah dari merah ke putih. Dari putih ke hijau. Tertawa. Tawa gugup. Bapak bercanda kan? Ini lelucon. Tidak.
Bapak tidak bisa lakukan ini. Sudah kulakukan. Membuka laci. Mengambil dokumen. Meletakkan di atas meja. Ditandatangani. Disegel. Terdaftar di notaris. Sah. Dirga mengambil dengan tangan gemetar. Membaca. Baris demi baris. Halaman demi halaman. Gemetar bertambah setiap kalimat. Bajingan, gumamnya. Lalu berteriak. Bajingan, saya juga sayang kamu, nak. Kataku tanpa emosi. Tanpa sarkasme. Tanpa marah. Tidak ada. Hanya kosong. Saya anak bapak. Berteriak. Air mata turun. Tapi bukan kesedihan. Kebencian. Ketidakberdayaan. Ketakutan. Dulu, ku koreksi. Dulu anakku. Sampai 2 hari lalu. Sampai buka mulut dan harapkan kematianku. Jeda. Di situ kamu berhenti jadi anakku. Saya lagi kesal. Orang bilang hal-hal waktu gugup. Dan saya capek. Berdiri. Kami berhadapan. Capek sama kamu. Kurang hormat. Tidak berterima kasih. Semuanya. Sunyi. Berat. Definitif. Pergi, Dirga. Menunjuk pintu. Kamu punya pesta. Ulang tahunmu yang besar. Nikmati. Tanpa uang. Tanpa kartu. Tanpa apa-apa. Keluar berteriak. Ini tidak akan begini saja. Saya akan tuntut Bapak. Karyawan melihat. Ada yang takut. Ada yang puas. Turun ke lantai dasar. Mengeluarkan ponsel. Meneleponku. Telepon bergetar. Kutolak. Lagi. Kutolak. Lagi-lagi. Kutolak. Pesan. Angkat. Pak tua sialan. Memblokir. Menelepon Bagus. Bagus, bapakmu gila. Bicara sama dia. Tidak, kata Bagus. Suara tegas. Untuk pertama kalinya dalam hidup dia benar-benar sadar. Dia ambil semuanya dari saya. Kamu pantas. Setiap kata. Setiap kurang hormat. Bagus menutup telepon. Dirga berdiri di sana. Diam di lobi. Orang menatap. Berbisik. Dunianya runtuh waktu nyata. Malam itu ada pesta. Ballroom Grand Hyatt. Yang sama yang dia banggakan. Tamu datang. Musik keras. Lampu warna-warni. Dirga datang terlambat ke pestanya sendiri. Hancur. Wajah bengkak. Mata merah. Mencoba tersenyum. Berpura-pura normal. Yang berulang tahun datang. Berteriak. Tapi ketika membayar bar ekstra yang dia pesan kartu ditolak. Ketika mencoba kasih tip DJ tidak punya uang. Harus pinjam. Dari teman. Di pestanya sendiri. Malu. Penghinaan. Kamu bukan anak pemilik Prasetyo Engineering? Tanya seseorang. Iya, jawabnya. Tapi suara keluar kosong. Karena bohong. Dulu. Masa lalu. Sudah tidak lagi. Aku tidak datang ke pesta. Tentu saja tidak. Tinggal di rumah. Tenang. Damai. Bagus datang makan malam denganku. Membawa makanan Cina. Yang kusuka. Kami makan dalam diam. Menonton film lama. Seharusnya merasa buruk, kataku. Tapi tidak merasakan apa-apa. Bagus mengangguk. Dia memilih, Pak. Bapak juga. Itu adil. Bersulang dengan air. Untuk martabat yang dikembalikan. Untuk kedamaian yang diraih. Dan sementara kami makan malam dengan tenang. Dirga di pesta. Dikelilingi orang. Musik keras. Lampu berkedip. Tapi lebih sendirian dari sebelumnya. Karena telah kehilangan yang benar-benar penting. Bukan uang. Bukan perusahaan. Bukan kantor. Tapi ayah. Dan sekarang dia harus hidup dengan itu. Setiap hari. Selamanya. Sudah 3 minggu sejak ulang tahun. 21 hari. 504 jam. Tapi siapa yang hitung? 3 minggu sejak aku tanda tangani dokumen itu. Sejak mendapatkan kembali hidupku. Ketenangan. Martabat. Dirga masih kerja di perusahaan. Datang jam 8. Pulang jam 5. Seperti semua orang. Tidak bicara denganku. Aku juga tidak. Kami bertemu di koridor. Mengalihkan pandangan. 2 orang asing dengan nama keluarga sama. Dan tahu apa? Tidak apa-apa. Benar-benar tidak apa-apa. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun.
Dia berbeda sekarang. Lebih pendiam. Lebih rendah hati. Kepala tertunduk. Tidak berteriak lagi. Tidak menuntut. Menyesal? Tidak tahu. Dan jujur tidak mau tahu. Kemarin melihatnya mengangkat kotak di gudang. Dia, Dirga, yang tidak pernah angkat apa-apa. Kotak berat material. Rekan minta tolong dengan pengiriman. Dia ragu. Melihat sekeliling. Tapi membantu. Mengangkat. Berkeringat. Langkah kecil. Mungkin terlambat untuk mengubah yang terjadi. Tapi tetap saja langkah. Kerja jujur. Mungkin yang pertama dalam hidupnya. Bagus dan aku makan malam bersama setiap minggu. Tanpa gagal. Jam 7 malam. Di rumah. Sekarang dia memasak. Belajar. Bagus. Aku menata meja. Gelas. Serbet. Mengobrol tentang segalanya dan apa saja. Kerja. Proyek. Hidup. Pak, dia bilang minggu lalu sambil mencuci piring. Bapak melakukan yang benar. Kutatap dia. Saya masih ayahnya, kataku. Tangan di dalam air sabun. Itu tidak akan pernah berubah. Saya tahu, jawabnya. Tapi Bapak bukan orang bodoh lagi. Bukan ban. Bukan korban. Tersenyum sedih tapi tulus. Bapak tidak pernah bodoh. Hanya terlalu mencintai. Terlalu mencintai bukan berarti tahan selamanya, jawabku. Dan itu benar. Seminggu lalu kami bertemu di parkiran. Untuk pertama kalinya berdua. Jam 7 malam. Semua orang sudah pulang. Kesunyian berat. Pak, katanya. Pertama kali dalam 3 minggu mendengar kata itu dari mulutnya. Berhenti. Berbalik. Dirga. Tidak bisa bilang, anak. Kata itu tidak keluar. Saya. Suara gagal. Saya mau. Tapi berhenti. Karena tidak ada kata-kata. Tidak ada permintaan maaf cukup untuk yang mengharapkan kematian ayahnya sendiri. Selamat malam, kataku. Masuk mobil. Menyalakan. Melihat dari kaca spion. Dia masih di sana. Diam. Di bawah lampu tiang. Kecil. Tersesat. Pergi. Tanpa menoleh. Orang bertanya apakah ini sepadan. Teman. Kenalan. Apa tidak terlalu keras, Pak Gunawan? Dan aku bertanya. Berapa harga martabatmu? Berapa harga kedamaianmu? Berapa harga tahu tidak ada yang akan injak kamu lagi? Sunyi. Mereka tidak pernah tahu jawabnya. Bagiku jawabannya sederhana. Lebih berharga dari perusahaan apapun. Lebih dari warisan apapun. Lebih dari anak yang tidak berterima kasih. Karena jika kamu kehilangan martabat, jika membiarkan mereka menghancurkanmu, apa yang tersisa? Tidak ada. Tubuh kosong. Pria mati dari dalam. Akan memaafkannya suatu hari? Tanya adikku. Tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Maaf bukan kewajiban. Bukan otomatis. Bukan datang hanya karena keluarga. Maaf harus diperjuangkan. Dengan waktu. Dengan tindakan. Dengan perubahan nyata. Dirga tidak minta maaf. Tidak sungguhan. Tidak dengan kata. Tidak dengan gerak. Hanya merasakan konsekuensi yang dia lakukan. Dan itu bukan penyesalan. Itu kepentingan. Itu takut kehilangan lebih. Perbedaan besar. Sangat besar. Mungkin suatu hari. Tapi tidak hari ini. Pasti tidak hari ini. Jika ada ayah mendengarkanku sekarang tinggalkan pesan. Jangan biarkan mereka menginjak kalian. Menjadi ayah bukan sinonim menanggung penghinaan. Menerima kurang hormat. Mencintai tidak berarti tunduk. Kalian bisa mencintai dan tetap membuat batas. Tegas. Jelas. Bisa bilang cukup. Sampai di sini. Karena anak yang tidak hormat yang menghinamu yang meremehkanmu. Anak itu tidak mencintaimu. Dan kalian pantas dihormati. Selalu. Aku tidur nyenyak sekarang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun tidur sepanjang malam. Tanpa bangun. Tanpa cemas. Tanpa kegelisahan, apa yang akan Dirga lakukan sekarang? Tanpa takut mengecewakan lagi. Beban itu hilang. Dan bersama itu pergi bertahun-tahun beban di punggung. Simpul di perut. Malam tanpa tidur. Melihat diriku di cermin pagi dan melihat pria. Bukan orang bodoh. Bukan korban. Pria yang bilang cukup. Yang mendapatkan kembali martabatnya sendiri. Kedamaiannya sendiri. Hidupnya sendiri. Dirga ingin kematianku sebagai hadiah ulang tahun.
Secara harfiah, itu kata-katanya. Tapi aku memberi hal lain. Sesuatu yang lebih baik. Memberi ketidakhadiranku. Ketidakpedulianku. Batasku yang tidak bisa dinegosiasikan. Karena kadang hal terburuk yang bisa kamu lakukan pada yang meremehkanmu adalah berhenti tersedia. Berhenti jadi orang bodoh yang selalu memberi. Berhenti jadi ban yang selalu meminjamkan. Berhenti jadi ayah yang selalu memaafkan segalanya. Itu hadiah sebenarnya. Ketidakhadiranku total. Dari cintaku yang salah diartikan. Dari kesabaranku tanpa akhir. Dan hadiah ini akan bertahan selamanya. Ini bukan hanya cerita ayah dan anak. Ini tentang hubungan apapun di mana kamu memberi dan memberi. Dan hanya menerima penghinaan. Pelecehan. Tidak ada. Bisa dengan pasangan teman saudara atasan. Tidak masalah jenis ikatannya. Polanya sama. Tiba saatnya kamu harus memilih. Kedamaianmu atau kenyamanan orang lain. Martabatmu atau kenyamanannya. Aku memilih kedamaianku. Martabatku. Hidupku. Dan tidak menyesal. Bahkan sedetik pun. Meskipun Dirga berubah. Karena aku sudah berubah. Dan tidak ada jalan kembali. Jadi kutanya kamu yang mendengar sampai sini. Yang tetap sampai akhir. Berapa lama lagi kamu akan tahan? Berapa penghinaan sebelum bilang cukup? Berapa harga martabatmu? Berapa harga kedamaianmu? Karena aku belajar sesuatu di 63 tahunku. Kamu bisa kehilangan uang dan mendapatkannya kembali. Bisa kehilangan perusahaan dan memulai lagi. Bahkan bisa kehilangan anak dan terus hidup. Tapi jika kehilangan hormat pada diri sendiri, jika kehilangan martabat sendiri, kedamaian batin, disitulah kehilangan segalanya. Semua yang benar-benar penting. Dan percayalah ketika ku bilang, tidak ada warisan perusahaan atau uang yang sepadan dengan melihat cermin. Dan tidak merasa malu, tapi merasa bangga. Berdiri dengan martabat, dengan damai. Jika cerita ini menyentuhmu dengan cara apapun, ceritakan di kolom komentar. Apakah kamu pernah harus menjauh dari yang kamu cintai untuk menyelamatkan diri? Apa batasmu? Dan jangan lupa subscribe kalau belum. Ada cerita baru setiap hari. Tinggalkan like juga, membantu lebih dari yang kamu bayangkan. Terima kasih sudah di sini. Untuk mendengarkan. Untuk sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.